Aisu Cinderella atau Cinderella Addiction. Film ini bergenre thriller psikologis penuh warna-warni yang mengangkat tema besar mother issues atau masalah terkait peribuan. Entah masalah yang diakibatkan oleh seorang ibu atau masalah yang dihadapi oleh seorang ibu. Ditutup dengan plot twist paling sakit jiwa yang mengerikan tapi penuh kelembutan. Emang ada ending kayak gitu? Ada dong. Aisu Cinderella atau Cinderella Addiction adalah film Jepang yang dirilis 5 Februari 2021 silam. Ditulis dan disutradarai oleh Ryohei Watanabe. Film ini dibuka dengan manis, penuh warna-warni seperti gulali. Sama sekali tidak ada atmosfer dark khas film thriller lainnya. Kalau saja tidak diberi clue bahwa ini film thriller psikologis, maka saya sendiri akan tertipu dengan artistik dan sinematografinya yang sangat indah memanjakan mata. Kalau tidak tahu, kita pasti berpikir bahwa ini cerita drama keluarga biasa. Film Asui Cinderella bercerita tentang seorang gadis bernama Koharu yang diperankan oleh Tao Tsuchiya. Koharu memiliki traumatis mendalam ditinggal begitu saja oleh ibunya ketika ia masih kecil. Suatu hari, Koharu ketimpa sial beruntun. Kakeknya masuk rumah sakit, toko sepedanya kebakaran, dan pacarnya selingkuh. Enak-enak sama perempuan lain di depan matanya. Tapi hari sial beruntun itu mempertemukannya dengan Daigo, diperankan oleh Kei Tanaka, seorang dokter kaya raya single daddy yang memiliki seorang putri bernama Hikari, diperankan oleh artis cilik Jepang bernama Koko. Sejak pertemuan itu, hidupnya tiba-tiba berubah dalam semalam, seperti kisah Cinderella. Mereka menikah dan menjadi seorang keluarga yang tampak begitu sempurna. Cerita tak terhenti sampai di situ. Memiliki trauma ditinggal ibu membuat Koharu bercita-cita menjadi seorang ibu yang baik untuk Hikari, si anak tiri. Namun, Koharu harus menghadapi sebuah fakta kalau menjadi orang tua itu tidak semudah seperti yang dibayangkan. Menjadi orang tua itu juga memiliki sisi melelahkan dan depressing. Kalau tidak siap mental, ya siap-siap sakit mental. Terlebih jika memiliki anak semenyebalkan Hikari yang seperti punya cikal bakal jiwa psikopat. Belum kelar nasib punya anak tiri dengan bibit psikopat di dalam jiwanya. Ternyata si Daigo memiliki traumatis yang sama dengan Koharu. Bayangkan, kedua pasangan yang trauma sama ibunya ini bersatu, sama-sama sakit jiwa, dan melakukan apa saja untuk katanya menjadi orang tua yang baik bagi si anak. Masa depan seorang anak selalu tergantung pada ibunya. Begitu yang selalu diyakini oleh Koharu. Selain artistik dan sinematografisnya yang sangat memanjakan mata, saya sangat suka dengan detail-detail di film ini, di mana tak satu pun ada yang mubazir. Detail-detail yang kadang membuat perasaan tidak enak, horor tipis-tipis, seperti obat nyamuk yang dipakai membakar rokok bapaknya Koharu, suntikan insulin bapaknya Koharu, adegan gigit jari saat pacarnya Koharu selingkuh, lalu perjanjian yang mengerikan bersama Hikari, dan masih banyak lagi. Semua itu ada di dalam film dan harus diperhatikan baik-baik ya, karena kalau sudah nanti akan ada sesi mind blowing di setiap ceritanya. Adegan-adegan traumatisnya pun cukup mendalam dan berhasil mengusik emosi. Bagaimana trauma yang dibuat seorang ibu itu bisa sangat berdampak pada anak. Bahkan sampai si anak menikah dan punya anak sekalipun, trauma itu masih bisa ada. Oke, cukup sampai di sini reviewnya. Kalau kamu nonton dan nemu detail-detail menarik, bisa komen di kolom komentar ya. Senang kalau bisa berdiskusi.